dia kabur. Berhenti. Gol! Joko! Asep! Joko! Asep! Ada di goron-goron, tapi ini tengah denge. Heh, di goron tapi ini nyaut-nyaut, main bola we terus. Hei, orang ngabut kedatangan Jepang. Mana yang nyebut Jepang? Sabab maranehna rek bantu bangsa kita merdeka. Emang maranehna? Aduh, budak teh nanya wae. Geus hayu urang ka balai desa. Ya, tah. Tah, arulin wae. Gening orang tadi bere. Nippon Cahaya Asia, Nippon Jaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon adalah pemimpin Asia. dan Nippon adalah pemimpin Asia. Masuk. Bagaimana ini? Kebutuhan terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara. Bagaimana kalau kita ubah pengerahan tenaga kerja yang bersifat sukarela ini menjadi pelaksanaan keharusan? Harus kan? Mau bagaimana lagi selain solusi itu? Kau punya solusi lain? Tidak ada. Jadi kau akan mengikuti saranku. Ya baiklah, kita akan membahas sistem kerja ini menjadi paksaan dan keharusan. Tidak lagi pengangguran. Semua rakyat pribumi harus tunduk dan bekerja untuk Jepang. Mari kita lakukan. Kami mohon beri kami sedikit waktu untuk beristirahat, untuk makan. Kami lelah. Kalian mengeluh! Tidak ada istirahat! Kalian harus tetap bekerja sampai pekerjaan kalian selesai! Kami lelah diperbudak oleh bangsa seperti kalian. Berani sekali kau berkata seperti itu. Kerja bagus. Apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Apakah mereka sudah kelewatan? Ya ternyata mereka lebih kejam daripada Belanda. Apa berikut dengan rencanamu? Rencana apa? Saya balas dendam kepada yang memukul tadi, tapi kita butuh satu orang perempuan lagi untuk menarik perhatian mereka. Ya, saya ikutin rencanamu, bagaimana caranya? Hei kalian, jangan mengobrol. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Ya, dia sedang mencari sesuatu. Hei, sedang apa kamu di sini? Sialan, kalian mengagetkan saja. Saya di sini hanya mencari makan untuk keluargaku. Lebih kau ikut dengan rencana kami. Rencana apa? Rencana untuk membalaskan dendam kami kepada tentara-tentara sialan itu. Tidak, saya tidak akan mengikuti rencana kalian. Oke, kalau begitu kami akan melaporkanmu kepada jenderal. Sialan. Oke, kalau begitu aku akan ikut dengan rencana kalian. Sekarang apa tugas saya? Ya, peranmu hanya untuk menarik perhatian perwira Jepang itu. Kenapa kamu ingin sekali membunuh perwira Jepang tersebut? Ya, dia telah membunuh ibuku saat ibuku meminta waktu untuk istirahat meskipun sejenak. Dan saat kejadian itu, aku tidak bisa apa-apa. Lalu kau?
Saya lelah telah diperbudak seperti ini. Tuan, Kenapa? saya sangat perlu bantuan Tuan. Bantuan apa? Bantuan ini sangat mendesak. Lebih baik Anda ikut saya. Baik. Cepat! Apa yang sedang kalian lakukan? Kejar mereka! Bagaimana ini? Kalau begini terus, kekuasaan kita dipastikan goyah. Ya, bahkan mereka sudah berani minta balik. Tidak hanya serangan dari luar, bahkan mereka sudah berani memberontak di beberapa yang bermusuh. Sialan, padahal mereka hanya binatang yang seharusnya patut kepada kaisar. Ada apa ya? Komandan, Jelaskan situasinya. baik. Kami telah menerima informasi bahwa ada salah satu camp robotik baterai yang telah dihancurkan. Ya, sepertinya kita sudah kehilangan kepercayaan. Oh, itu masalahnya mudah. Maksudnya, Kita hanya perlu memberi sedikit pemanis dan kasih mereka yang sedikit juga. Atau lebih mudahnya, kita akan memberi sedikit harapan kepada mereka. Kita akan memulai dari PKI, kita akan memulai dari Merdeka, sampai setelah bulan atau lebih. ide bagus. Paduka yang mulia dengan sangat yakin dan terharu, kami menerima pengumuman kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di kemudian hari, hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih kepada Yang Mulia Tenko Haika atas terkabulnya cita-cita kami selama berpuluh tahun. Saya, atas segenap rakyat Indonesia, Banzai! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi saudara-saudara sekalian untuk bisa hadir dalam rapat kali ini. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang baru lahir, dan bangsa yang akan memecah dunia. Maka dari itu, kita memerlukan sebuah landasan negara yang bisa menjadi panutan bagi generasi kita sesudahnya. Maka dengan itu, kami membuat rapat kali ini. Dan dengan ini, saya Dr. Raja Madiningrat menyatakan sidang dimulai. Kalau begitu, saya dulu. Menurut saya, bangsa Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai kebudayaan dan bahasa berbagai suku. Dengan begitu, kita harus memiliki 5 dasar, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Hebat Bung, saya berkata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, masyarakat Indonesia beragama Muslim. Jadi Indonesia harus berlandaskan Islam. Apa Anda tidak mengerti? Kita memerlukan landasan negara, bukan kepentingan salah satu pihak. Saya sepakat dengan usulan Bung Yamin. Kita memerlukan landasan yang bisa diterima seluruh bangsa Indonesia karena Indonesia itu beragam. Tenang saudara-saudara sekalian, sidang seperti ini tidak akan membuahkan hasil. Maka dengan itu saya memutuskan sidang hari ini dinyatakan selesai. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali sidang kemarin dengan bahasan yang sama, yaitu dasar negara. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian yang memiliki pendapat, silakan diajukan kembali. Saudara-saudara sekalian, rapat tempoh hari lalu akan dasar negara yang ditemukan oleh Bung Yamin, tapi tentang poin ketuhanan itu masih belum sepakat untuk dibahas. Saudara-saudara sekalian, alangkah baiknya kita tidak perlu melanjutkan poin tentang ketuhanan, karena setiap agama dan keyakinan itu merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lagi pula, kita memiliki masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi Bung, saya tetap tidak setuju. Kalau Anda tetap bersikukuh seperti itu, maka keluarlah. Buat rapat sendiri. Kita di sini sedang membuat landasan suatu negara. Kita tidak bisa membiarkan ego. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan masyarakat. Terima kasih atas pendapat Anda. Apakah pertanyaan lain?
Tidak ada. Jika tidak ada, sidang akan tutup dan lanjutkan di hari ketiga. Dengan itu, sidang saya tutup. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Tapi kita masih belum mengeluarkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok akan terpaku dengan kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan merumuskan suatu dasar negara yang saya beri nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia yaitu Tuhan. Tetap bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal yang dapat diterima semua kalangan. Masyarakat sedara rakyat yang mempercayai masing-masing agama itu saya beri nama Pancasila dan menjadi dasar rakyat Indonesia sebagai tatanan bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Bagaimana dengan bahasan kemarin bahwa dasar negara harus berlandaskan Islam? Izinkan saya memberi pendapat. Bagaimana kalau dalam masa istirahat ini kita membentuk dasar negara? Baiklah, untuk rapat kemarin silakan direkap. Semuanya silakan. Baik, berikut hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan yang ada di dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, dengan mengantarkan bangsa Indonesia ke depan itu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu kemerdekaan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusun kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan surat buat dari pemerintah lain, kami menyetujui isi undang-undang negara tersebut. Kami sebagai anggota panitia akan menyempurnakan lagi rancangan undang-undang dasar. Saya selaku ketua panitia melaporkan hasil kerja panitia. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Badan Tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita Sang Saka Merah Putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi untuk kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia itu republik dan landasan kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan ini saya nyatakan sidang dinyatakan selesai. Bung! Ada apa wahai pemuda? Ada perlu apa dengan saya? Kami mendapat info bahwa Nihon menyerah tanpa syarat. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Dapat dari mana kabar ini? Dari para pemuda yang bekerja untuk penyiaran radio Jepang. Oh, rumor itu. Ayo Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Tidak bisa. Hah, kan? Untuk membuat proklamasi, kita memerlukan izin dari BPUPKI. Tanpa izin dari itu, kita tidak bisa membuatnya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Mari kita temui Bung Karno. baik. Bapak ada di dalam. Ada, silakan masuk. Ada apa ini? Kalian tidak sedang terburu-buru. Pak, kami mau segera
ada apa? Jelaskan lebih pada situasi seperti apa. Ya, kami menerima informasi bahwa Jepang telah dibombardir oleh sekutu, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya, dan mereka pun menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Wah, ini berita yang sangat luar biasa. Ya, dan kita bisa langsung merdeka. Tidak semudah itu. Maksudnya, Kita memerlukan izin dari BPUPKI. Tanpa izin dari mereka, kita tidak bisa merdeka. tapi Kami sudah memiliki keputusan yang bulat untuk segera melakukan proklamasi. ya aku tahu. Tunggulah sebentar. Kami sudah tidak bisa menunggu lagi, kita harus segera melakukan sesuatu. Kalian ini sudah bukan seperti revolusi. Ini sudah seperti pemberontakan. Kita sudah mencoba yang terbaik untuk bangsa ini. Masa sudah siap? Bala bantuan dari PK dan Hayo pun sudah bersiaga. Kami siap jika terjadi baku tembak. Kalau tidak segera, pasti ada pertumpahan darah, Bu. Ini leherku. Jika kalian menginginkannya, bawa aku pojok sana dan akhiri nyawaku malam ini juga. Maksud kami tidak membunuh, Bung. Kami hanya mengingatkan. Ada apa ini ribut-ribut? Warning, saya baca note kabar di Telegram bahwa Kasar Kreator telah minta damai kepada sekutu. Itu berita yang sangat bagus. Kita harus memanfaatkannya sesegera mungkin. Ayo cepat panggil yang lainnya. Kita harus menjemput Bung Karno. Tapi kita kemana? Kita akan pergi ke Rawang, di Rengas Dengklok. Itu satu-satunya daerah yang aman dari Jepang. Bagaimana caranya? Saya akan membantu. Kau produknya tas Cipto. Saya akan buat keributan seakan ada penyerangan di Jakarta. Dan kau dan kelompok kecil jemput Soekarno dan Hatta. Tapi bagaimana? Memangnya Bung Karno mau? Apalagi setelah kejadian kemarin. Kau berdalih saja, akan ada gerakan dari golongan muda yang akan menuju di Jepang, Karawang. Dan setelah itu langsung asingkan saja. Bung. Bung. Bapak ada? Kenapa? Bung. Kami baru saja mendapat kabar bahwa ada kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Kabarnya mereka yang menuju ke Jepang. Sepertinya Jepang mengira bahwa Anda dalangnya. Jadi cepat atau lambat, pasti ada penangkapan. Kita juga akan segera mendukung Hatta. Kita harus cepat ya. Kita akan ke Rawang, lebih tepatnya di Rengas Dengklok. Baiklah. Baik, kita sekarang berangkat. Baik. Bahaya. Mari kita segera pergi. Permisi. Ya, sebentar. Bu, Bung Karno. Bung Karno. Semua tanggal yang sangat penting sekali. Tadi subuh dia dijemput oleh Wikan. Di mana? Ya, ini ada hubungannya dengan kerusuhan yang akan terjadi di Jakarta. Kemana pergi? Tadi saya dengar mereka akan pergi ke Karawang, daerah Rengas Dengklok. Para pemuda itu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Tunggu Subagio. Apa yang telah kamu lakukan, Wikana? Kau harus melakukan ini Subagio. Ini waktu yang tepat. Apa kamu tahu efek yang akan terjadi jika Soekarno tidak ada di Jakarta? Semua usaha kita akan sia-sia. Tapi kamu jangan khawatir. Aku akan melakukan apa yang aku bisa. Sekarang juga aku akan menyebut Bung Karno. Soekarno, Hatta, Subarjo, kenapa kau bisa ada di sini? ayo kita kembali ke Jakarta sekarang. Tapi keadaan di Jakarta sedang kacau. Tidak, sekarang Jakarta sudah aman. Lagi pula tidak ada tamu penting yang harus kita temui. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Baik.
Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Baiklah, kita akan segera membuat proklamasi. Baik, kalau begitu saya akan membantu tuan-tuan sekalian demi kemerdekaan Indonesia. Saya akan menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua, dan saya juga menjadi saksi dari proklamasi ini. Ya, saya akan bantu untuk menyebar melalui surat kabar dan radio untuk disebarluaskan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ija, Darmani. Apa Jayati? Iya, kamu terlihat buru-buru. Lihat, aku dapat ini. Apa itu? Sini, biar aku yang baca. Ini. Iya, tadi sebelum aku pergi ada kereta yang menyebarkan berita ini. Ini? Iya, aku tidak percaya. Lebih baik kita sebarkan secara diam-diam. Kalau kita ketahuan oleh Jepang, mungkin mereka akan menangkap kita. Iya, ayo kita segera sebarkan berita ini. Ayo. Ada berita besar, ada berita besar. Ada berita besar, ada berita besar. Ada berita besar apa? Kita merdeka, kita bebas. Dapat informasi dari mana ini? Tadi pagi saat saya di rumah perwira, saya tidak sengaja mendengar di radio bahwa Soekarno dan Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan sekalian dalam sidang PPKI yang pertama ini. Sebelum mulai, saya ingin menambahkan 9 anggota baru ke PPKI. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yaitu Sultan Syahrir, Wikana, dan Khairul Soleh. Namun karena golongan muda masih menganggap PPKI bagian dari budaya Jepang, maka golongan muda pun mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru lainnya adalah Wirataha Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimenjo, Sayuti Melik, Mr. Kasumo Mantri, Ahmad Subarjo. Andi Kusumo, Wasidasin, Kasman, dan Tepu Umar, tolong membahas kembali tentang Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebab kalimat itu menyebabkan pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat itu. Kalau begitu, bagaimana tentang ketuhanan yang Maha Esa? Boleh, saya lebih setuju dengan hal yang itu. Baiklah, tidak ada lagi yang keberatan terhadap kalimat itu, maka isi Piagam Jakarta resmi diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kalau begitu kita lanjut ke masalah selanjutnya, yaitu mengenai undang-undang. Saya setuju, apalagi Undang-Undang 1945 merupakan pencerminan dari bangsa kita sendiri. Baiklah, kalau begitu ditetapkan UUD Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung Pancasila sebagai dasar negara. Kalau begitu, selanjutnya tentang kepemimpinannya. Ada yang keberatan? Kami semua setuju. Saya minta tolong kepada 9 orang anggota baru kita ini untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas kepentingan yang mendesak seperti pembagian wilayah, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Dan saya minta Wikana sebagai pemimpin dari panitia 9 ini. Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Kalau begitu, rapat ini hanya sekian dan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 di Gedung Chowking. Baik, kita mulai saja sidang kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang hasil sidang PPKI kedua 19 Agustus 1945. 1. Pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. 2. Membentuk komite nasional atau daerah. 3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengenai departemen dan 4 menteri negara.